Kapal kargo bermuatan 2.200 ton semen kons milik PT SDIC karam di perairan Teluk Doreri, Manokwari. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada 17 Agustus mendatang, Pemda Manokwari bakal gelar upacara secara sederhana. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama, pemirsa kapal kargo bermuatan 2.200 ton semen kons milik PT SDIC karam di perairan Teluk Doreri, Manokwari akibat menabrak terumbu karang pada Sabtu 7 Agustus 2021 kemarin. Lebih dari 24 jam, kapal kargo Indi Nurmatalia 07 tujuan Pelabuhan Timika dengan muatan 2.200 ton semen kons masih karam, tidak jauh dari area mercusuar yang berada di perairan Teluk Doreri. Ketua Komunitas Dive Ketapang Manokwari Alex Sitanala kepada TVRI Senin 9 Agustus menyebutkan, akibat kandasnya kapal kargo Indi Nurmatalia 07 mengakibatkan 3 jenis karang mengalami kerusakan cukup parah, dengan area kerusakan mencapai 52 meter persegi. Sitanala mengatakan hingga minggu kemarin ia bersama tim Dive Ketapang Manokwari telah melakukan investigasi di daerah kandasnya kapal dengan mengambil gambar kerusakan karang yang terjadi dan langsung membuat laporan polisi. Kapal ini dia tabrak karang pada pukul 20 kurang lebih 20.00 waktu Indonesia Timur pada tanggal 7 Agustus. Setelah terhitung hingga sekarang sudah 24 jam lebih kapal itu kandas. Kapal itu Nurmatalia 07 yang tujuannya dari Manokwari menuju Timika dengan muatan semen kons yang berjumlah 2.200 ton yang ada dalam muatan kapal saat ini. Kerusakan yang terjadi antara lain ada 3 jenis karang dan jumlah area yang rusak ada 52 meter persegi. Sitanala mengatakan yang jelas pihaknya tidak akan membiarkan kapal tersebut keluar dari Manokwari sebelum menyelesaikan kerusakan karang yang terjadi. Mengingat di lokasi kandasnya kapal merupakan salah satu titik transplantasi karang yang pernah dilakukan tim Dive Ketapang Manokwari. Jelas bahwa kami tidak akan biarkan kapal ini keluar. Dan hari ini posisi kapal setelah kami membuat laporan, posisi kapal sudah tidak bisa keluar dari Manokwari sebelum menyelesaikan kerusakan karang atau area yang juga salah satu titik di mana kami melakukan transplantasi karang. Oh, jadi ada pernah? Iya, sehingga kami berpikir bahwa dia harus mengganti rugi kerusakan yang terjadi. Seperti itu dan kami juga berharap untuk pihak kepolisian untuk bisa lebih tegas. Hingga berita ini diturunkan kapal kargo Indi Nurmatalia 07 tujuan Pelabuhan Timika yang membawa 2.200 ton semen kons belum dapat ditarik dari lokasi kandasnya kapal. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tim dari personel Pos Angkatan Laut Kaimana, Pol Airut Polres Kaimana, BPBD Kaimana dan masyarakat akhirnya berhasil menemukan 1 korban tenggelam dalam keadaan meninggal dunia pada Senin tanggal 9 Agustus sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Sedang korban lainnya masih dalam proses pencarian. Korban yang telah berhasil diidentifikasi ini bernama Pujawati Maturbongs, umur 16 tahun. Kini jenazah disemayamkan di rumah orang tuanya di kawasan Kampung Baru Kaimana. Komandan Pos Angkatan Laut Kaimana Letda Laut Andika kepada wartawan mengatakan, setelah melakukan pencarian bersama tim gabungan, akhirnya salah satu jenazah ditemukan. Dari
Posel Kaimana beserta Satpol Air Polres Kaimana dan Basarnas Kaimana melaksanakan pencarian 3 orang korban hilang di seputaran Tanjung Simora karena informasi yang didapat dari kemarin sore itu sudah tenggelam ada 3 orang yang sedang memancing ikan di perairan Tanjung Simora. Nah, baru diketemukan tadi sekitar pukul 9.30 1 orang atas nama Pujawati, namanya Kamu Baru. Ini kami sementara saat ini masih melaksanakan patroli mencari 2 orang korban lagi yang masih belum diketemukan. Andika juga mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pencarian terhadap 2 korban lainnya yakni Usman Cornelis dan Irmawati Maturbongs. Diketahui 3 orang yang masih satu keluarga ini dinyatakan hilang di seputaran perairan Tanjung Simora sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, Minggu 8 Agustus 2021. Mereka terseret arus ketika bersama sang ayah menjaring ikan di perairan itu. Namun ayah mereka, Awat Maturbongs, selamat dari peristiwa naas itu. Pantauan wartawan di rumah duka, Bupati dan Wakil Bupati Kaimana hadir memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban. Hingga berita ini ditayangkan, proses pencarian terhadap 2 korban lainnya sedang berlangsung. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pemda Kaimana berikan perhatian penuh terhadap proses pencarian 3 korban tenggelam akibat terseret arus di kawasan laut Tanjung Simora. Bupati Kaimana Frediti setelah mendapat informasi tentang kejadian naas tersebut langsung mendatangi lokasi di mana keluarga korban dan masyarakat menunggu hasil proses pencarian yang dilakukan oleh tim penyelamat dari BPBD, Posal Kaimana, Pol Airut Polres Kaimana dan masyarakat. Kemarin sore ya, menjelang malam itu sudah ada pencarian dari Basarnas, Angkatan Laut dan Kepolisian. Hanya karena kemarin sudah malam di stop untuk kegiatan pencarian, dilanjut pagi ini. Diharapkan dengan cuaca yang begini bagus bisa mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Kalau toh nantinya juga belum mendapatkan hasil, tetap kita beberapa hari ke depan memberikan perhatian untuk pencarian terus. Mungkin itu ya. Sementara itu, Kepala BPBD Kaimana Subani kepada wartawan mengatakan bahwa tim penyelamat sudah bergerak melakukan pencarian sejak Minggu malam setelah mendapat laporan adanya kejadian tersebut. Untuk pagi ini, semua keluar dari Angkatan Laut, Kepolisian punya, terus Sarnas, dengan masyarakat yang lain yang kita tidak bisa sebutkan kalau untuk yang dari masyarakat. Tapi yang dari pemerintah itu Angkatan Laut, terus Sarnas sendiri, terus patroli Airut. Kalau tidak salah polisian itu Airut. Terus masyarakat yang lain juga sudah dari tadi malam sudah ada pencarian sehingga sampai siang ini, dari pagi sampai siang ini sudah dilanjutkan pencarian itu. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim Avatar Polres Manokwari berhasil menemukan motor curian yang dicuri sejak tahun 2019 lalu oleh pelaku curanmor. Kini motor tersebut langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Ada di Polres Beberapa waktu belakangan ini, tim Avatar Reskrim Polres Manokwari berhasil mengungkap sejumlah kasus pencurian motor yang terjadi di wilayah Kota Manokwari. Adapun sejumlah barang bukti milik korban mulai dari kendaraan berhasil diamankan oleh anggota dan pelaku curas pun berhasil ditangkap selama menjalankan aksinya di wilayah hukum Polres Manokwari. Kasat Reskrim Polres Manokwari Ibtu Arifal Utama mengatakan motor yang dibegal oleh pelaku terjadi pada tahun 2019 lalu saat korban berada di seputaran Jalan Percetakan Sanggeng.
Motor merek Yamaha Mio ini ditemukan masih dalam kondisi bagus saat penangkapan 3 pelaku curas pada tanggal 2 Agustus 2021 oleh tim Avatar Reskrim Polres Manokwari. Arifal mengatakan ia bersama anggotanya siap membantu masyarakat yang merasa kehilangan kendaraannya untuk datang ke Polres Manokwari tanpa ada pungutan biaya dan wajib menunjukkan surat-surat kendaraan. Bukan dijamret, apa namanya? Dibegal ya berarti ya? Dibegal, motornya diambil, habis itu pelakunya itu 4 orang kata Bapak ya? 2 motor, sehingga bisa ditemukan motornya. Itu ditemukan kapan, Komandan? Pas kemarin itu ya, kemarin itu yang ditemukan motor ini. yang 3 tersangka ini kan Komandan? Yang 3 ini. Jenis motor Komandan? Mio hitam. Yang hitam. Kondisi masih bagus. Masih bagus ya? Nah, Bapak ini juga ya kita bantulah kan masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Kabupaten Manokwari. Dan Kalau intinya kalau ada motornya dari masyarakat Manokwari yang ada di sini di parkiran Satreskrim Polres Manokwari, silakan untuk dilihat dan untuk dicocokkan dengan surat-surat yang dipegang oleh masing-masing korban. Sius Doan Siba, salah satu pemilik motor yang dicuri tahun 2019 lalu menyampaikan terima kasih kepada tim Avatar dari Reskrim Polres Manokwari yang telah menemukan motornya. Ia mengaku bahwa kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat sangat membantu mereka yang kendaraannya dicuri meskipun sudah lama. Ucapan terima kasih terima kasih banyak kepada polisi yang Berarti Bapak sebagai masyarakat, kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat memang sudah betul-betul ini Bapak ya, memberikan rasa aman sama warga ya, sudah cukup membantu Bapak sebagai korban. Bapak. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada tanggal 17 Agustus mendatang, Pemda Manokwari bakal gelar upacara secara sederhana. Mewabahnya pandemi COVID-19 yang kian meningkat hampir semua wilayah di Indonesia, berdampak pada seluruh kegiatan masyarakat dan juga pemerintahan. Sama halnya dengan kegiatan HUT ke-76 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, yang mana tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Manokwari Dr. Gigi Henry Simbiring kepada awak media menyampaikan, upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan ke-76 tetap akan dilakukan, namun akan berlangsung secara sederhana. Karena ini masih masa pandemi, kita masih level 3, jadi saya sudah minta petunjuk Pak Bupati dengan Pak Wakil kita buat tetapi dengan sangat sederhana. Kita sudah bentuk panitia dalam kesederhanaan, yang penting kita merayakan karena diwajibkan oleh Mensesnek itu bahwa kita boleh upacara di daerah dengan sangat sederhana sesuai dengan level masing-masing. Setelah itu kita fitcon. Lebih lanjut dijelaskan Sekda, upacara 17 Agustus yang akan berlangsung sederhana di lingkup Pemda Manokwari dengan membatasi peserta upacara, yang mana setiap instansi akan diwakili oleh 2 orang. Selain itu, upacara juga tidak melibatkan paskibra sesuai formasi, namun hanya 3 orang penggerak bendera. Dengan kriteria undangannya sangat-sangat terbatas, karena kita mau atur tempat upacara itu minimal 2 meter, jadi yang diundang hanya pejabat eselon 2 dan eselon 3A. Jadi satu OPD cuma 2. Jadi 27 54 kalau 27 pimpinan OPD dengan kabak kan eselon 3A. Setelah itu Forkopimda. Tanpa paskibra yang 17 845 kita tiadakan. Selepas upacara di Manokwari nanti, pada 17 Agustus mendatang, Pemda Manokwari akan mengikuti upacara secara virtual secara nasional. Walaupun tidak ada kegiatan yang dilakukan menyongsong 17 Agustus mendatang, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran agar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memasang umbul-umbul dan juga menaikkan bendera sejak 2 Agustus 2021. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat di Kabupaten Manokwari, pemerintah daerah memiliki kewajiban dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Demikian yang disampaikan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo pagi tadi pada kegiatan penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal, serta penyerahan santunan jaminan kematian dan beasiswa di Manokwari yang berlangsung di Aula Kantor TKBM Manokwari. Pemerintah wajib mensejahterakan masyarakat karena kondisi pendapatan ekonomi masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakatnya, baik pekerja formal, informal, wajib dijamin. Kenapa ini harus dilakukan? Karena saya kira kondisi masyarakat kita di Indonesia termasuk di Manokwari, kalau kita persentasenya tingkat kemiskinan kita jauh lebih besar. Ya, masyarakat yang golongan menengah ke atas persentasenya sekitar 30% ke bawah. 70% lebih hampir sebagian besar masyarakat kita belum memiliki kemampuan secara ekonomi sehingga ya, daya beli masyarakat dan lain sebagainya juga. Pemerintah Kabupaten Manokwari ke depannya akan berupaya mengeluarkan perda tentang perlindungan sosial sehingga seluruh masyarakat yang dikategorikan sebagai pekerja formal dan informal dapat memperoleh jaminan sosial. Kita juga, pemerintah daerah berkewajiban untuk sesuai dengan arahan Kepala BPJS tadi, kita di tahun ini juga berupaya untuk menyelesaikan perda tentang perlindungan sosial atau pemberian jaminan sosial bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari termasuk pekerja formal dan informal. Jadi saya kira program ini sangat positif. Kami pemerintah Kabupaten Manokwari menyambut baik dan akan menindaklanjuti baik dari aspek regulasinya, tetapi juga kita menyediakan biaya untuk setiap tahun pekerja kita bayarkan ke BPJS supaya masyarakat kita suatu ketika mengalami musibah, saya kira kita sudah jamin masyarakat kita. Lebih lanjut disampaikan dalam kepemimpinannya, pemerintah telah membayar santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4 orang dengan jumlah yang sangat besar, sehingga diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin oleh keluarga penerima santunan. Penyerahan BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada 5 perwakilan serta penerima santunan kematian kepada 4 orang penerima yang mana masing-masing menerima 106 juta, 101 juta, dan 96 juta serta 64 juta rupiah. Sedangkan penerima bantuan beasiswa dibiayai 3 juta rupiah per tahunnya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menyambut HUT Republik Indonesia ke-76, Dewan Pimpinan Daerah Garuda Merah Putih Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama warga distrik Amber Baken. Dewan Pimpinan Daerah Garuda Merah Putih DPD Garda Provinsi Papua Barat bersama sejumlah organisasi masyarakat menggelar aksi bersama bertajuk Gebiar Merah Putih di distrik Amber Baken, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu bakti sosial dan juga sosialisasi tentang penularan dan pencegahan COVID-19. Kepala Kampung Kabibuan Mesak Wabia sangat menyambut baik dan berterima kasih atas aksi sosial bersama. Namun mengenai sosialisasi COVID-19 sendiri belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, sehingga program vaksinasi menjadi hal yang sangat menakutkan bagi warga. Itu kami bersekali ya, artinya kami senang sekali untuk menerima kemerdekaan ini. Kita tetap hati senang untuk menerima bapak-bapak datang dari kota kemarin dengan persediaan apa mereka kasih ya kita terima, menerima dan sambutan berkat itu mereka terima dengan baik semua. Dan bapak enggak bahwa semua itu bagus. Ya, sini kita masyarakat, tapi masyarakat juga seandainya macam mereka mau akan seakan-akan mereka takut karena vaksin ini kan
banyak yang sudah terjadi begitu, jadi mereka takut. Samuel Mandowen, Ketua DPD Garuda Merah Putih Papua Barat mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka menyambut peringatan HUT RI ke-76 dengan memberikan sembako, masker, hand sanitizer, serta bendera merah putih, dan juga sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di distrik Amberbaken. Dari sosialisasi vaksin COVID-19 ternyata masyarakat di distrik Amberbaken takut divaksinasi, sehingga diharapkan kepada pemerintah agar sosialisasi vaksinasi COVID-19 harus terus dilakukan, khususnya kepada masyarakat di pedalaman. Itu mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 itu ada beberapa rangkaian kegiatan, bagian sembako dan sosialisasi vaksin di kampung Amberbaken. Yang saya dapati di sini setelah kami membagi sembako dan sosialisasi terkait vaksin di sini, jujur saja masyarakat di sini ada ketakutan terkait vaksin. Mungkin karena kurang sosialisasi dari dinas-dinas terkait, itu yang kami dapati di sini. Hari ini juga saya baru pulang dari kampung Warmom, kita juga ikut menyalakan sembako di sana sekitar 10 paket. Kegiatan bakti sosial melibatkan beberapa organisasi dan juga komunitas di Manokwari seperti Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat, komunitas diving dan juga beberapa organisasi lainnya. Dengan rangkaian kegiatan antara lain lomba bersih sampah dalam laut dan foto boat dalam laut, lomba perahu hias, dan pada puncak acara tanggal 17 Agustus 2021 upacara bendera merah putih di bawah dasar laut. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, pejasa ojek yang mangkal di Bandara Rendani mengaku pendapatannya menurun drastis. Ojek merupakan salah satu transportasi alternatif yang saat ini paling banyak di Kota Manokwari dibandingkan angkutan umum lainnya. Di masa pandemi COVID-19, penghasilan pejasa ojek semakin berkurang karena turunnya jumlah penumpang yang berangkat maupun datang ke Kota Manokwari. Selain itu, adanya pembatasan aktivitas masyarakat seperti sekolah-sekolah diliburkan, serta aktivitas kantor bekerja dari rumah dan pembatasan lainnya turut berdampak pada pendapatan pejasa ojek. Mereka mengaku semakin hari jumlah masyarakat yang berangkat menggunakan jasa penerbangan berkurang. Anca, salah satu tukang ojek yang biasa mangkal di Bandara Rendani Manokwari mengaku, di masa pandemi COVID-19 jumlah masyarakat yang berangkat berkurang. Hal tersebut berpengaruh pada pendapatannya. Anca menambahkan di hari biasanya pendapatannya dalam sehari bisa mencapai 100.000 hingga 250.000 rupiah. Sekarang di masa pandemi COVID-19 paling tinggi ia hanya bisa mendapatkan 80.000 rupiah. Sepi kakak. Sepi ya. Biasa dalam sehari itu berapa? Kalau yang hari normal kan dulu tuh biasa bisa dapat berapa penumpang? Kalau normal 210, 220. Sekarang itu 110. Sekarang lagi nih aduh corona begini lagi. Sepi ya. Kalau sekarang biasa berapa dapatnya? Tergantung 80 ya. Biasa mangkal sampai jam berapa di sini? Sampai sore. Aktivitas bandara tutup. Siap. Tadi saja. Anca dan pejasa ojek lainnya berharap agar wabah pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, agar semua aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.